Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, apa kabarnya ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR ya. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman. Nah, ini masih seputar PPDB Jatim ya teman-teman ya, di jenjang SMA atau SMK Negeri se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas ya seputar verifikasi keaslian berkas ya, ini oleh SMA atau SMK yang dituju. Nah, ini kemarin sebelumnya ya, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan daftar ulang ya, dan juga kita sudah membahas terkait dengan berkas apa saja yang di-upload ya untuk daftar ulang, yaitu ada SKL, ada ijazah, dan juga sebagainya. Nah, di langkah terakhir teman-teman ya, langkah terakhir ya, jadi setelah daftar ulang itu ada namanya verifikasi keaslian berkas. Ini adalah tahapan terakhir ya, tahapan terakhir dari PPDB Jatim tahun 2021. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman, verifikasi berkas itu apa dan apa saja ya berkas yang perlu kalian siapkan ya. Jadi berkas apa saja yang perlu kalian siapkan untuk verifikasi berkas. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya teman-teman, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, untuk verifikasi keaslian berkas teman-teman, ini ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi ada beberapa berkas itu yang harus kalian siapkan. Nah, ini mumpung waktu ya, waktu verifikasi keaslian berkas itu masih lama ya, jadi teman-teman masih ada kesempatan untuk menyiapkan mungkin berkas-berkas yang belum kalian siapkan ya. Jadi yang perlu kalian pahami ya, jadi yang untuk yang pertama ya, jadi verifikasi berkas ini hanya untuk siswa yang diterima ya. Nah, siswa yang diterima ini sama ya, artinya semua jenjang ya, baik itu jenjang SMA ataupun SMK. Nah, jadi bagi teman-teman yang tidak diterima ya tentunya tidak melakukan verifikasi berkas ataupun tidak melakukan daftar ulang. Nah, terus untuk verifikasi berkas ini dikhususkan ya, atau dikhususkan untuk semua jalur ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang lolos ya, atau yang diterima di jalur ya, ataupun tahap ya, misalkan di tahap 1 ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, atau nanti yang besok itu ada tahap 5. Nanti ketika teman-teman diterima ya, diterima di jalur atau tahap, teman-teman harus melakukan verifikasi keaslian berkas. Nah, ini nanti semua jalur ya teman-teman ya, baik itu afirmasi ya, perpindahan tugas, baik itu yonasi ataupun nilai prestasi akademik, itu semuanya wajib melakukan verifikasi keaslian berkas. Nah, tentunya teman-teman sebelum melakukan verifikasi keaslian berkas, teman-teman juga harus melakukan daftar ulang ya. Jadi teman-teman bisa cek aja di video kita bagaimana cara daftar ulang, terus berkas apa yang diperlukan untuk melakukan daftar ulang. Yang poin 5 yaitu adalah cek keaslian berkas. Jadi setelah daftar ulang ini ada verifikasi keaslian berkas. Nanti berkas-berkas apa saja yang perlu kalian siapkan dan kalian bawa ya saat menuju ke sekolah yang kalian tuju untuk melakukan verifikasi keaslian berkas ya. Di sini kita bantu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di informasi PPDB Jatim itu verifikasi keaslian berkas itu ada beberapa informasi yang perlu kalian siapkan ya. Jadi verifikasi keaslian berkas ya. Jadi verifikasi berkas itu akan dilakukan di sekolah sebelum dimulainya tahun pelajaran 2021-2022 ya, dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan jika ditemukan, nah ini teman-teman ya, dan jika ditemukan pemalsuan dokumen. Jadi bisa saja teman-teman ketika mengambil PIN ya, karena kuncinya kan saat pengambilan PIN itu jika ditemukan pemalsuan dokumen maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru. Jadi ini artinya bisa saja ketika ditemukan ya, ditemukan pemalsuan data atau dokumen, teman-teman yang sudah diterima itu bisa saja dicabut haknya ya, dicabut haknya sebagai peserta didik baru. Atau bisa juga teman-teman nanti diproses sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku ya teman-teman. Ini jika ditemukan ketika teman-teman mengupload ya, ketika pengajuan PIN itu ada pengisian kartu KK ya, ada pengisian kartu KK, mungkin ada surat keterangan domisili,
ataupun saat teman-teman mengentry ya, saat teman-teman mengentry kartu KK, terus nilai rapor dan sebagainya ya, itu ketika ditemukan pemalsuan data ya, jadi pemalsuan data, jadi data yang tidak sebenarnya ya, yaitu nanti bisa saja teman-teman di sini ya diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan juga bisa saja ya dicabut haknya sebagai peserta didik baru. Nah, semoga saja tidak ada ya teman-teman ya, semoga saja tidak ada pemalsuan data atau dokumen. Nah, terus teman-teman untuk verifikasi kehasilan berkas ya, kalau kita lihat di jadwal di BPDB Jatim ya, jadi untuk verifikasi berkas itu dimulai ya tanggal 21 sampai dengan 30 Juni 2021. Jadi teman-teman silahkan datang ke sekolahnya langsung ya. Jadi teman-teman bisa datang ke sekolah langsung dengan membawa berkas-berkas yang perlu diverifikasi di sekolahnya. Ya, jadi tidak perlu tanggal 21 ya. Bisa tanggal 22, 23, 24, 25 dan seterusnya ya. Yang penting teman-teman konfirmasi ke sekolahnya. Jadi artinya teman-teman mencari informasi yang ada di sekolah itu. Jadi verifikasi berkasnya tanggal berapa ya, biasanya akan diberikan informasi dari sekolah yang dituju. Karena ini rentang waktu teman-teman ya, ini rentang waktu bisa saja ya sekolah yang kalian tuju itu misalkan tanggal 22, misalkan 24, 25 ataupun mungkin dibuat beberapa hari, itu bisa saja. Jadi kuncinya teman-teman untuk verifikasi kehasilan berkas, teman-teman bisa mencari informasi di sekolah yang kalian tuju, verifikasi berkasnya tanggal berapa. Ya, atau mungkin bisa di rentang tanggal ini juga boleh ya, tidak ada masalah. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman di informasi ppdbjatim.net, yaitu ketika teman-teman membuka ya, itu ada sebuah pengumuman ya. Seperti ini, misalkan teman-teman membuka di ppdbjatim.net. Nah, di sini ada sebuah pengumuman ya. Konfirmasi oleh siswa yang diterima itu cukup dengan mengunduh bukti penerimaan ya, kemarin sudah kita bahas. Terus ini untuk daftar ulang ya, pada tanggal 14 sampai dengan 19 Juni. Siswa yang diterima dapat mengunggah surat keterangan lulus atau ijazah. Ya, ini daftar ulang ya. Jadi tanggal 14 sampai dengan 19 ini daftar ulang secara serentak. Nanti bagaimana caranya sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Nah, teman-teman fokusnya di sini ya, pada tanggal 21 sampai dengan 30 ya, 21 sampai dengan 30 Juni ya 2001, siswa yang diterima, ingat ya, siswa yang diterima datang langsung ke sekolah ya dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan membawa. Nah, ini berkas-berkas verifikasi berkasnya teman-teman ya. Jadi berkas-berkasnya ya, jadi verifikasi berkas ada beberapa persyaratan atau beberapa berkas yang harus kalian bawa. Nah, syaratnya apa saja? Langsung saja teman-teman ya. Jadi yang pertama nanti ada bukti pendaftaran dan seterusnya ya. Jadi berkas yang perlu kalian bawa teman-teman untuk verifikasi kehasilan berkas itu yang pertama adalah bukti pengambilan PIN. Ya, bukti pengambilan PIN ini teman-teman siapkan saja. Pak, apakah ini difoto, di screenshot? Tidak ya, ini semua jadi dicetak ya teman-teman ya. Jadi bukti pengambilan PIN ini dicetak ya. Siapkan semuanya rangkap 2 teman-teman ya. Jadi semuanya ya, bukti pengambilan PIN dicetak rangkap 2. Terus bukti pendaftaran ya, bukti pendaftaran dan bukti penerimaan rangkap 2. Nah, kenapa rangkap 2 Pak? Nah, karena kalau rangkap 2 ya, misalkan nanti diminta sekolah 1 ya, misalkan diminta sekolah 1, teman-teman masih punya 1 bukti. Ya, jadi siapkan aja rangkap 2. Nah, setelah bukti pengambilan PIN, teman-teman nanti juga siapkan bukti pendaftaran ya. Teman-teman kan tentunya setelah mendaftar mencetak bukti pendaftaran. Nah, yang terakhir adalah bukti penerimaan. Ya, jadi nanti ada 3 bukti yang harus kalian bawa, yaitu bukti pengambilan PIN, bukti pendaftaran dan juga bukti penerimaan. Nah, teman-teman nanti bisa mendownload di sini ya di ppdbjatim.net, nanti dicetak bukti. Ya, di sini ada bukti pendaftaran, di sini juga ada bukti penerimaan. Nanti untuk PIN teman-teman sudah tahu ya. Nanti kalau ingin mencetak ulang, teman-teman bisa cek aja tutorialnya di video kita. Oke, ini untuk pertama. Jadi yang perlu kalian bawa adalah ini bukti pengambilan PIN, pendaftaran dan juga bukti penerimaan. Oke, bisa dipahami ya. Sekali lagi siapkan ya, dicetak, di print out ya, di print 2 lembar. Nanti 1 untuk sekolah dan 1 untuk kalian. Karena ini nanti harus dibawa ke sekolah yang kalian tuju. Bisa dipahami teman-teman ya. Yang berikutnya yang nomor 2 yang perlu kalian bawa, atau yang perlu kalian siapkan itu adalah surat keterangan lulus atau SKL. Surat keterangan lulus atau SKL atau ijazah. Ya, ini yang aslinya dibawa. Ya, yang aslinya dibawa dan fotokopi legalisir ya. Jadi teman-teman jangan lupa yang lulusan tahun 2021 itu tentunya teman-teman memiliki surat keterangan lulus. Ini yang asli dibawa atau yang lulusan tahun lalu ya, ijazahnya dibawa. Ya, setelah itu teman-teman fotokopi legalisir ya. Di fotokopi legalisir bisa rangkap 2 ataupun rangkap 3 ya, nanti bisa disimpan. Ya.
Tapi yang tentu semua berkas ini rangkapnya 2, jadi nanti yang satu di sekolah, yang satu teman-teman untuk arsip kalian sendiri. Setelah keterangan lulus dan ijazah, teman-teman bawa kartu keluarga. Nah, atau KK ya, kartu keluarga atau KK ini yang asli teman-teman ya. Jadi yang asli juga dibawa dan juga fotokopi. Pak, apakah fotokopinya perlu legalisir? Ya, legalisir lebih bagus. Kalau tidak dilegalisir juga tidak masalah ya, apalagi yang sudah barcode ya. Jadi kartu keluarga yang sudah barcode itu tidak perlu fotokopi. Ya, tapi teman-teman harus menyiapkan fotokopinya ya, karena siapa tahu ya di sekolah nanti diminta fotokopinya. Jadi teman-teman tidak perlu lari ke sana ke sini untuk melakukan fotokopi. Jadi kalian siapkan dulu yang asli dan juga yang fotokopi. Nah, terus kakak lama juga dibawa teman-teman ya. Kakak lama ini digunakan ya, kakak lama atau kakak baru. Nah, ini teman-teman juga siapkan ya jika kakak kalian itu terbitnya kurang dari 1 tahun. Ya, tentunya kalian paham ya. Nah, bagi kalian teman-teman yang kakaknya kurang dari 1 tahun itu kan bisa menggunakan kakak lama ya, atau menggunakan SPCTM. Ini. Jadi kalau teman-teman kakaknya tidak kurang dari 1 tahun, ya teman-teman bawa kartu kakaknya. Ya, tapi kalau teman-teman misalkan kakak barunya itu terbit kurang dari 1 tahun ya, teman-teman bisa menggunakan kakak lama atau baru disiapkan. Kakak lamanya disiapkan, kakak barunya disiapkan. Atau kalau teman-teman tidak punya kakak lama ya nggak punya kakak lama, teman-teman bisa menggunakan poin 4 surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPCTM. Nah, ini juga digunakan jika kakak terbit kurang dari 1 tahun. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang menggunakan ya. Nah, ini teman-teman di sini ya, di poin ini. Unduh surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Nah, ini digunakan untuk teman-teman yang kakaknya kurang dari 1 tahun. Itu juga berkasnya kalian siapkan teman-teman ya. Ini siapa tahu nanti diminta saat teman-teman melakukan verifikasi berkas. Ya, bisa dipahami ya. Yang nomor 5 adalah surat keterangan dari Dukcapil. Ya, jika sama, ini jika kakak terbit kurang dari 1 tahun. Jadi teman-teman boleh menggunakan ya. Misalkan kakaknya terbit kurang dari 1 tahun ya, teman-teman boleh menggunakan kakak lama ya. Boleh menggunakan kakak lama, boleh menggunakan SPCTM, ataupun teman-teman boleh menggunakan surat keterangan dari Dukcapil. Ya, teman-teman tentunya paham, teman-teman paham saat pengajuan PIN teman-teman menggunakan yang mana ya. Ketika teman-teman tahu bahwa kakak kalian itu terbit kurang dari 1 tahun. Apakah menggunakan kakak lama, apakah menggunakan SPCTM, apakah menggunakan surat keterangan dari Dukcapil. Itu yang kalian harus bawa ya. Saat pengajuan PIN, apa yang kalian gunakan itu ya harus dibawa saat verifikasi berkasnya. Oke, yang berikutnya teman-teman di poin 6 ya. Di poin 6 itu adalah surat keterangan sehat atau surat pernyataan orang tua. Nah, ini surat keterangan sehat ini juga di sini ada teman-teman ya. Nah, di sini ya, unduh surat pernyataan kesehatan. Teman-teman boleh menggunakan surat pernyataan kesehatan ini. Nah, surat kesehatan ini ya digunakan hanya untuk SMK ya dengan jurusan tertentu yang mensyaratkan tidak buta warna dan juga tinggi badan. Ini juga perlu kalian siapkan. Ya. Nah, ini boleh surat keterangan sehat dari Puskesmas ya, atau mungkin dari dokter, atau mungkin boleh dari surat pernyataan orang tua ya yang diambil dari sini tadi. Ya, dari sini. Surat pernyataan tentang kesehatan. Ya, nanti teman-teman disiapkan. Ini sewaktu-waktu nanti diminta, ya teman-teman siapkan. Terus ini tadi ya. Ini tadi yang SPCTM, ini yang untuk kakak ya. Untuk kakak yang terbit kurang dari 1 tahun ini juga disiapkan. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Nanti yang kurang jelas teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Yang berikutnya sertifikat lomba ini juga kalian siapkan ya. Ini sertifikat lomba dibawa, yang aslinya juga dibawa, fotokopinya juga dibawa ya. Siapkan semuanya rangkap 2. Nah, sertifikat lomba ini khusus ya bagi teman-teman yang diterima di jalur prestasi hasil lomba. Jadi misalkan teman-teman yang diterima di tahap 1 di jalur prestasi hasil lomba, teman-teman siapkan sertifikatnya. Nanti tentunya akan di cross check ya di sekolah yang kalian tuju. Yang poin 8 adalah kartu bantuan sosial ya. Ini teman-teman siapkan yang asli dan fotokopi ya. Biasanya nanti juga diminta untuk fotokopinya. Misalkan KIP ya, KIS, KKS, PKH, SKTM dan sebagainya. Ya, ini jika teman-teman diterima di jalur afirmasi. Misalkan Pak, saya diterima di jalur afirmasi ya, kalian siapkan ini kartu-kartunya. Kemarin teman-teman yang diupload saat melakukan pendaftaran itu apa? Itu kalian siapkan ya. Ingat ya, aslinya dibawa. Nanti juga kalian siapkan fotokopinya. Biar nanti teman-teman tidak bolak-balik ya ketika diminta atau dikumpulkan fotokopinya. Terus yang berikutnya teman-teman ini SK mutasi ya, SK mutasi atau penugasan guru atau surat keterangan dari rumah sakit ya, atau kartu asosiasi buruh.
dan sebagainya. Nah, jika teman-teman ketika di tahap 1 itu diterima di jalur perpindahan tugas orang tua. Ya, jadi teman-teman harus paham ketika teman-teman diterima di tahap berapa, misalkan tahap 1 teman-teman diterima di jalur apa, ya teman-teman siapkan untuk berkasnya. Siapa tahu nanti teman-teman diminta ya untuk keaslian berkasnya, apakah berkas yang kalian upload itu saat pendaftaran atau saat pengambilan PIN itu benar apa adanya atau tidak, ya. Yang berikutnya teman-teman juga teman-teman siapkan ya surat keterangan dari pondok. Ya, ini mungkin saat pengambilan PIN ada yang memilih opsi dari pondok pesantren, itu juga teman-teman harus menyiapkan. Pak, kalau misalkan saya nggak pakai ini ya tidak usah disiapkan. Misalkan poin 9 ya sama seperti poin 9 ataupun poin 8 ya. Ini poin 7 ya, 7, 8 kalau misalkan saya tidak mengikuti jalur ini ya ini tidak usah disiapkan. Ya tentunya kalian mungkin ada yang tidak punya. Ya ini bagi teman-teman ya yang khusus di jalur yang kalian ikuti. Ya. Surat keterangan dari pondok ya, ini mungkin dari yang saat mengambil pengajuan PIN ada yang dari pondok. Terus surat keterangan domisili ya, surat keterangan domisili ini bagi teman-teman yang mungkin mohon maaf bisa kena bencana alam ataupun yang mutasi ya, yang mutasi ada jalur pemberian tugas ya, mutasi orang tuanya ya, ataupun teman-teman yang dari pondok itu biasanya ada SKD-nya atau surat keterangan domisilinya. Ini juga kalian siapkan. Kalau misalkan kalian tidak melalui jalur ini ya tidak perlu kalian siapkan. Ya ini jika menggunakan jalur perpindahan tugas ya, jalur perpindahan tugas itu mesti ada SKD-nya ya, atau bencana alam, atau teman-teman yang tinggal di pondok ya. Ini saat ambil PIN itu teman-teman mesti ada pilihannya, memilih kakak, memilih dari pondok, ataupun teman-teman memilih yang terkena bencana. Jadi teman-teman harus menyiapkan ini. Jika kan teman-teman waktu pengajuan PIN menggunakan data-data ini ya disiapkan. Jika tidak, bagaimana Pak? Ya tidak usah disiapkan ya. Jadi berkas itu sesuai dengan yang kalian lakukan ya, yang kalian upload saat teman-teman itu pengajuan PIN. Itu apa saja yang kalian siapkan ya. Yang berikutnya adalah fotokopi rapor semester 1 sampai dengan 5. Nah, kali ini semuanya ya. Jadi teman-teman nanti ketika minta SKL ya, fotokopi rapor semester 1 sampai dengan 5 ini ketika teman-teman minta SKL ya, minta surat keterangan lulus di sekolahnya, teman-teman siapkan fotokopi rapornya. Ya, sekalian teman-teman minta fotokopi rapor. Nah, ini takutnya kalau nanti sewaktu-waktu diminta di sekolahnya, teman-teman sudah siap untuk berkasnya. Ya, jadi tidak perlu kembali lagi sekolah, kembali lagi ke sekolah SMP ya, terus ke sekolah SMA atau SMK, jadi tidak perlu bolak-balik lagi, teman-teman sudah menyiapkan. Toh nanti misalkan ternyata nggak dipakai ya nggak masalah ya. Jadi tinggal dibawa pulang lagi dan tidak ada masalah ya. Seperti itu. Nanti takutnya teman-teman yang rumahnya jauh ya, rumahnya jauh, ketika sudah sampai sekolah tujuan ternyata diminta ya, ternyata ada berkas-berkas yang kurang, itu kasihan, nanti teman-teman harus bolak-balik ya. Yang berikutnya adalah masker, hand sanitizer, pensil. Nah ini tentunya ketika teman-teman ke sekolah atau ke sekolah yang dituju, teman-teman harus menyiapkan protokol kesehatan ya. Teman-teman bisa menambahi sendiri apa yang perlu kalian siapkan. Yang terakhir adalah materai 10.000, ini sebanyak 2 lembar. Ini materi yang disiapkan teman-teman ya. Biasanya di sekolah nanti siapa tahu ya ada pengisian data ya, ada pengisian data biasanya untuk Dapodik ya, data pokok pendidikan. Jadi biasanya nanti juga ada materainya ya, atau mungkin ada pengisian data lainnya. Jadi teman-teman menyiapkan saja materai 10.000. Ya, nanti misalkan dipakai, teman-teman sudah nggak usah bingung beli di toko atau beli di mana ya, teman-teman sudah siap untuk materainya. Atau nanti kalau misalkan nggak digunakan, teman-teman bisa disimpan untuk keperluan lainnya ya. Oke teman-teman, itu ya berkas-berkas yang perlu kalian siapkan, yang perlu kalian bawa ya saat melakukan verifikasi berkas. Atau mungkin nanti ada berkas yang kurang, teman-teman bisa tambahin sendiri ya, sehingga teman-teman ketika melakukan verifikasi berkas, teman-teman itu sudah tidak perlu lagi bolak-balik ya. Yang mungkin kalau rumahnya dekat tidak ada masalah ya, mungkin bisa hari ini belum selesai, mungkin bisa kembali besok. Tapi yang rumahnya jauh itu kasihan ya. Jadi lebih baik kalian siapkan semua bekas-bekas yang kalian lakukan, yang kalian gunakan untuk saat pengajuan PIN atau saat pendaftaran. Itu perlu kalian siapkan. Seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi untuk berkas-berkas ini ya, tidak perlu semuanya kalian siapkan. Ya, berkasnya tidak perlu semua kalian siapkan, tetapi berkasnya bisa kalian lihat sendiri apa yang kalian upload saat pengambilan PIN, dan juga apa yang jalur mana kalian diterima ya, kalian bisa menyiapkan sendiri
berkas-berkasnya ya. Ini hanya prediksi berkas teman-teman ya. Jadi berkas-berkas yang perlu kalian siapkan sebelum kalian melakukan verifikasi berkas. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.